Masalah tentang adab nih ya, bicara masalah adab ini kan juga kan harus diperhatikan. Kadang orang ada yang mau ngutang ini lebih galak daripada yang minjemin. Ya ini kan macam-macam nih. Nah sebenarnya kita sama-sama belajar nih. Ini nggak boleh juga kayak gitu ya. Enggak Maksudnya gini, waktu eh, minjem manis-manis. manis-manis. Pada saat ditagih dia galak Iya duluan. galak dulu. Kalau ini belum, mau ngutang aja udah galak. Sebenarnya gimana Gimana? ini? Coba Ustaz Syam, mungkin bisa dijelaskan sih sebenarnya bicara masalah tentang adab orang pada saat berhutang itu seperti apa sih seharusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bicara masalah hutang piutang ini adalah sesuatu muamalah kalau di dalam agama kita, agama Islam, dan bicara tentang muamalah hutang piutang ini ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an berbicara tentang hutang piutang. Di antara yang ada terkandung di dalamnya adalah bagaimana adabnya ketika orang berhutang. Salah satu di antaranya adalah falyaktub, dengan menuliskan atau adanya kwitansi ketika orang berhutang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika ada muamalah ini tidak ada yang dirugikan, baik yang memberikan hutang ataupun yang berhutang tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala falyaktub. Kemudian tidak cukup dengan itu. Kalau tidak falyaktub maka harus ada saksi di antara mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat ingin menghindarkan umat manusia daripada ada yang zalim salah satunya. Mungkin bisa saja yang zalim adalah yang memberikan piutang dengan cara memberatkan pembayarannya nanti. Betul. Atau bisa saja yang zalim adalah yang berhutang yang memang dari awal berniat saya tidak mau bayar dia, ya udahlah saya mau ambil hutang aja terus kabur gitu. Iya, Jadi kata Allah harus ada saksi, harus ada yang namanya buktinya atau dicatat dengan cara kwitansi kalau zaman sekarang ini. Kemudian adab yang kedua, orang yang berhutang hendaklah dia ada niat atau keinginan besar untuk melunasinya. Kalau tadi syarat yang pertama adalah memang dalam keadaan terpaksa, bukan karena lifestyle, tapi memang karena kebutuhan pokoknya. Memang dia kalau tidak berhutang tidak bisa makan gitu ya. Maka yang kedua dari kami bahwasanya memang ketika dia berhutang ini ada keinginan besar untuk membayarkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantunya. Maka orang yang binasa kata Rasulullah SAW adalah ketika dia berhutang lalu dia berniat tidak akan membayarkannya. Maka dia tidak akan pernah bisa membayarkannya. Kata Rasulullah kalau memang dia berhutang lalu ada niat dalam hatinya saya tidak mau bayar dia. Maka dia termasuk orang yang binasa. Maka salah satu adab orang berhutang adalah memang dari awal saya ya Allah malu banget sebenarnya ya Allah saya berhutang ini. Cuma saya berniat mudah-mudahan saya rezeki saya lancar saya bisa segera membayarnya. Betul, Gitu. dan ini adalah yang suka kadang-kadang orang lupa karena nggak enak, karena kenal baik, ya udah gitu aja lewat gitu loh. Harusnya tetap harusnya ada saksi ya, tadi ada perjanjiannya supaya jelas nanti. Karena kalau hutang nggak dibayar ini anaknya tanggung jawab semua urusannya, repot urusannya nanti. Sekarang enak kalau misalnya mobile banking atau apa itu kan bisa di screenshot ininya ya udah termasuk bukti hal ya. Memang kadang kalau bicara masalah hutang ini harus dipikir berkali-kali ya. Dampaknya juga kalau bicara masalah hutang ini nggak main-main gitu loh. Kayak tadi kita bilangin seperti tadi guru-guru kita juga kita bahas ya. Bicara masalah utang ini dampaknya itu kemana-mana gitu. Sampai anak cucu cicit nih semua mengalami atau menjadi bisa dibilang ini imbasnya gitu loh. Nah sebelumnya kita sama-sama lihat tayangan dulu, ada seorang ibu nih yang tega menggadaikan bayinya demi melunasi hutang. Nah ini bahaya banget nih. Coba sama-sama kita lihat dulu tayangannya, ini di tayangannya.